Curahkan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Creative Hub. Halo Sobat Kreatif, Sampurasun. Kembali lagi di BCA Talk bersama saya Rizky Sanjaya. Sobat Kreatif, di edisi kali ini BCA Talk akan cukup banyak membahas perihal videografi, production house, dan juga workshop video. Karena narasumber yang hadir saat ini adalah seseorang yang memang berkutat di bidang production house dan juga videografi. Kita bacakan profilnya terlebih dahulu ya. Jojo Uhen, lahir di Bandung, Februari 1973. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung dan saat ini menjabat sebagai dosen di kampus Tikom Bandung. Beliau juga adalah seorang owner dan juga produser dari sebuah production house multimedia, GP Multimedia, adalah PH dan juga workshop video yang menangani berbagai genre video. GP Multimedia ini sudah ada sejak tahun 90-an dan di era saat ini, di masa pandemi, ada salah satu produknya yaitu program talk show live streaming Ngobat Ngomongkeun Batur yang identik dengan sosok Budi Dalton. Nah, untuk lebih lanjutnya kita sambut aja saat ini langsung ke Kang Jojo. Kang Jojo, Sampurasun. Mau dipanggil Akang, Bapak atau Mang gitu ya? Mang ya, biar lebih dekat aja. Mang Jojo, GP Multimedia. Dari namanya juga ini sudah unik ya. Boleh diceritakan nggak sih sejarah dibentuknya hingga garapannya itu apa aja? Kalau sejarah nama mah GP itu sebenarnya JP ya, Jojo Production beres. Oh gitu. Gampil itu. Kalau tadi apa? Sejarah, kemudian garapannya apa aja? Kita mulai tahun 97-98. Pada saat itu ada ini ya, apa? Krisis moneter. Krisis moneter. Jadi setelah kerja ke sana sini, karena saya di Opal dibikin PH itu tahun 93 akhir, 94 lah. Oh ada dulu kayak? Ya, dulu Opal Multimedia Production. Sebelumnya saya bikin Samara tahun zaman pas kawan lebih itu 91-92 lah, 92 sama Mang Erik juga. Setelah itu jadi Opal, kemudian saya keluar bikin sendiri ya sampai sekarang. Idealnya mah sebenarnya mah pengennya iklan, pengennya company profile, pengennya video klip. Tapi pada saat itu ternyata vision saya ada di multi kamera karena saingannya sedikit lah. Oke. Saingannya sedikit. Ada potensi ya? Ya, di situ lebih mengarah ke teknikal yang kuat. Kalau bikin iklan, kreativitas yang harus tuntutannya yang kalau di Bandung bisa bikin setahun 2 kali juga hebat lah gitu. Kemudian model apa video klip juga sama. Dalam perjalanan saya bantuin Opal, kemudian bantuin Cerhati masa di Bandung sebelum ke Jakarta. Nah, GP Multimedia ini kan sudah ada sejak 97-an ya Kang ya? Panjang juga ya proses perjalanannya. Panjang. Nah, di era sekarang di mana semakin banyak PH lainnya yang sejenis, gimana sih Mang Jojo memaknainya? Kalau jujur, dengan adanya pandemi, ini adalah waktunya kita. Tapi saya menganalisa streaming, terutama live streaming itu, saya belajar streaming itu tahun 2012. 2013 saya coba sewa server. Jadi pada saat itu kita streaming belum bisa ke YouTube atau Facebook, masih harus kita punya web sendiri, punya player sendiri, tembak ke situ, biayanya cukup mahal saat itu. Akhirnya Budi Dalton Ngobat itu saya bikin 3 tahun yang lalu ya, 2018. Sebelumnya saya bikin sama Cabe Garing.
itu masih standar. Kalau ini latar udah bagus. Saya main webcam. Awalnya berdatangnya juga webcam. Lihat aja kalau di Facebook awal-awal itu gambarnya buruk lah ya gitunya. Itu. Tapi makin kesini kita pelajari terus banyak. Sampai sekarang juga kita masih belajar. Target kita pengennya mungkin budaya ngobat itu harus live di 4K, di 4K. Oke. Kalau secara teknikal sudah kebayang, tinggal budgetnya aja lah. Bikin PH itu kayak kita jualan restoran lah ya. Mau kayak restoran, kita punya modal 200.000 sama 20 miliar bisa jadi bikin restoran semua. Asumsinya PH juga sama. Kalau 200.000 bikin rumah makan ya kita cukup meja nasi Makan ada gitu ya. Jadi kalau 20 miliar kemarin kita bisa gedung dan PH juga sama. Orang tidak selalu harus punya equipment, bisa hire, bisa sewa dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Banyak teman-teman yang akhirnya mempelajari ini setelah kondisi pandemi. Sementara kita pada saat sebelum pandemi kita udah melakukan banyak live streaming virtual dan seterusnya kita lakukan. Dulu juga dengan satu produk rokok juga sama. Dengan Jarum ada pengambilan musik, ada DC. Pernah malah kita melakukan 5 kota pada saat itu 2014 melakukan 5 kota yang pada saat berbarengan kita menggunakan teknologi itu. Jadi karena udah start duluan jadi nggak kaget juga dengan situasi saat ini. Betul. Nah ini Mang Jojo sebagai seorang owner dan juga produser tentu punya tim-tim di bawahnya ya. Itu nge-treatmentnya gimana sih Kang terhadap kru? Nah itu hal yang paling menantang sebenarnya karena semua kru itu adalah seniman yang notabene punya idealis sendiri, punya keinginan, punya yang sebenarnya kita bisa memainkan ritmenya, feeling mereka, moodnya mereka. Kita harus bisa mengatur itu. Pada saat dia drop kita harus naikin, pada saat naik kita harus tahan, pada saat dia apalagi pada yang masih muda ya, begitu dia kerbobogohan jatuh cinta, eta bahaya, begitu putus sama juga. Jadi ngolahnya gimana caranya biar mereka bisa nyaman aja dengan kita. Banyak hal yang treatment dengan kru itu selain sharing, kita berada di posisi, kalau umurnya misalkan 20 tahun kita mencoba ke bawah 20 tahun. Kalau misalkan itu di atas 40, itu juga ada harus menyesuaikan juga gitu ya. Jadi treatment kru itu gampang-gampang susah sebenarnya. Suka ada sharing sessionnya nggak sih Kang dengan kru misalkan terkait teknik-teknik videografi terbaru atau juga analisis permintaan pasar mungkin? Itu harus selalu, karena perkembangan video itu bukan hitungan lagi tahun, bukan hitungan lagi bulan. Mungkin hari ini teknologi misalkan hari ini apa ya, PGA atau PGA atau video part itu jauh lebih hebat. Dan selalu saya sharing dengan teman-teman. Jadi kita coba mempelajari semua teknologi yang hari ini dan kita bahas dengan orang audio, masalah audio, dengan masalah zoom dengan ada. Jadi polanya di saya adalah selalu bikin sistem dan subsistemnya. Subsistem yang ini bagiannya udah ada. Jadi biar tidak terlalu semua diacak, semua orang mengerti. Walaupun di video ini orang harus tahu, tapi yang paling akhirnya yang spesialis itu yang harus ada. Nggak boleh seorang Jojo yang ngerti semua, nggak boleh. Tetap bukan Superman. Kita adalah kerja tim yang benar-benar harus ada bidangnya. Baik itu pasca produksi atau pra-produksinya. Karena kalau ini dicampur, nggak akan ada orang yang kuat, saya rasa. Baik. Ini ada pertanyaan yang saya bikin penasaran ya. Mang Jojo kan sekarang kan konsentrasi di bidang videografi. Nah, pertanyaannya itu apakah memang direncanakan atau nggak sengaja sih? Tapi mungkin dijawabnya di sesi selanjutnya. Istirahat dulu ya. Semangat. Halo Sobat Kreatif, nantikan program terbaru kami yaitu BCH Beauty Share yang akan membahas seputar dunia rias, kecantikan, fashion, dan juga kosmetik. Stay tune terus di Bandung Kreatif Channel.
kembali lagi di Beca Talk. Sok Mang, jawab Mang, apakah terjerumus atau tos direncanakan gitu? Sebenarnya cita-cita mah bukan itu lah ya, bukan punya PH atau videografer, bukanlah. Cita-cita ideal mah tetap aja pada saat itu adalah keinginannya orang tua. Tapi dalam perjalanan saya pernah jadi pengacara, ujian pengacara, cuman buat sebulan juga. Tapi sebelumnya itu saya hanya bertahan hidup pada saat itu karena orang tua saya udah nggak ada. Saya harus melakukan sesuatu. Akhirnya senang foto, video. Akhirnya saya main di video dan saya yakin kalau kita konsentrasi dengan satu bidang yang kita gemari itu akan jadi sesuatu yang ahli. Karena banyak yang gini, tukang video pasti bisa foto, nggak bisa, belum tentu. Karena kalau saya tetap main di video, kalau ditanya, coba fotoin, aduh jangan, saya bukan tukang foto, tapi kita akan ngomongin video, oke. Sebenarnya kalau dibilang terjerumus, betul, terjerumus pada saat itu. Ya terjerumus hari ini, saya bilang akhirnya berani mencoba investasi, jual sawah, beli barang, bedain rumah, beli barang, karena saya masih penasaran nih. Saya masih target sampai umur 50 atau 55 tahun saya akan ngejar ini terus sampai titik jenuh saya bilang. Masalah video production gitu ya, itu lebih ke arah sana. Jadi lebih ke mana sih? Jadi udah mau terjerumus, free-freean nggak jual segala rupa gitu ya? Betul. Nah, GP Multimedia ini kan sekarang ya kerjasama dengan salah satu program talk show live streaming, ngobat ngomongkeun batur. Nah, tadi kan udah dibahas juga sama Akang. Itu teh awal mula ceritanya gimana sih bahkan bisa sampai eksis ke 143 episode? Sebenarnya bukan kerjasama, tapi saya yang bikin. Oh, JP yang bikin. Iya, ada mau. Jadi itu obrolan saya dengan Kang Budi, Kang Suni Bebek bertiga. Tadinya pada saat 2017-an itu ada politik kalau salah, kita mau nyebutnya kita ngomongin politik. Cuman saya bilang begitu ini beres, terus ngapain? Nggak ada lagi case yang pasti yang bisa diangkat. Oh jangan ngompol lah tuh. Dan bilang ngomongin batur, tapi yang kira-kira positif bukan yang negatif, dan di depan orangnya juga, bukan karena kita ngomongin. Ya udah dari situ berjalan dengan apa adanya sampai sekarang. Itu yang saya salut adalah di timnya ngobat itu gayanya militansinya kuat. Kasarnya kalau tim ngobat itu pun udah dibayar, itu pasti jalan. Semangatnya itu yang saya ngerti. Sampai ini bisa bertahan seperti itu. Itu kru hari ini itu ada sekitar 27 orang. 27 dalam satu episode program. Itu ada 27 orang yang masing-masing ada bidangnya yang ngurus gitu ya. Yang tadinya dari luar ngelebur ke dalam, dan semuanya ada 27 orang. Itu setiap episode. Jadi ya bikin kayak gini, kalau live akhirnya seperti itu. Dan saya senangnya live. Saya dengan Kang Budi juga senangnya live, karena pada saat live itu tegangnya semua. Jadi jaga gitu ngomong harus benar. Semua. Mau lightingnya, mau soundnya, mau kameranya, mau streamingnya, koneksinya, termasuk orang di belakangnya ya, yang nyiapin makanannya, wah semuanya tegang. Itu keseruannya di situ. Jadi setelah beres itu kepuasannya yang gitu lepas. Ya. Nah tadi kan di awal sesi 1 kalau nggak salah pernah dengar Kang Mang Jojo ini kan udah terjun sejak 2012 ya ke model live streaming kayak gitu. Nah, selain model program kayak ngobat gini, genre kayak apa lagi sih yang bisa kerja sama GP Multimedia? Hari ini saya lebih banyak konsen di situ, di multi kamera dan virtual misalnya. Kalau yang lain banyak teman-teman juga yang mengerjakan konten-konten buat YouTube lah atau Instagram dan sebagainya, atau company profile.
sebenarnya kita bisa banyak melakukan hal yang asal urusan dengan video. Tapi untuk saat ini saya masih konsen di live streamingnya aja. Kalau yang lain tugas dari ada beberapa klien yang terlalu ini harus tayang 3 episode dalam seminggu, syutingnya 5 hari dan seterusnya, itu banyak menyita waktu. Tapi kalau live streaming kan acara jam berapa? Jam 4, datang jam 2, setting set, langsung beres pulang. Seperti itulah. Kalau yang mungkin kerjasama beberapa minggu depan juga ada band yang udah lama yang mau ini, tapi polanya live streaming ya, gue nggak mau ini ya, atau nggak mau tapping, nggak mau ini, tapi live streaming gue mau. Jadi lu harus siap, ini harus siap. Udah kalau begitu. Tapi kalau tapping ini dulu deh. Yang sekarang konten-konten yang lain yang company profile dan sebagainya juga mungkin lagi jarang karena kondisinya saat pandemi ini mungkin semua sisi bisnis juga pada turun. Promosilah tuh Mak, kalau misalkan ingin kerja sama GP, ngubunginnya kemana? Apakah ada akun Instagramnya? Gue mau ngopi aja. Oh nanti ada ya di bawah bacaannya ya. Nah sekarang mah out of topic kok ya. Mang Jojo teh punya hobi nggak sih? Waduh, hobi mah banyak sebenarnya. Nyambung nggak sih sama kerjaan sekarang hobinya gitu? Banyaknya sih yang nyambung. Oh nyambung. Banyak yang nyambung. Berarti di luar kerja gitu, aktivitasnya apa lagi? Kerja, bebasnya tidur sama main sama anak. Nah main sama anak ya, udah bapak-bapak banget ya. Nah sekarang nih, ini mah lebih ke filosofi mungkin ya. Mang Jojo ini lebih senang kopi atau minum teh? Kopi. Nah kenapa alasannya harus kopi? Pada saat kita ketemu orang, saya banyak ketemu orang menjadi dekat dan menjadi terbuka itu gara-gara kopi. Jadi saya kalau misalkan karena nggak mungkin dari sananya kopi seperti itu ya, kita nganjang ke teman gitu pasti disuguhkan kopi. Pasti udutnya. Iya. Kalaupun misalkan ada teman ke rumah ngopi lanya, oh tapi kopi, wah ya marah ada beda. Ya, seperti itulah. Langsung ini nih nyambung lagi ke bidang kerjaan Mang Jojo. Potensi dari videografi sendiri, arahnya itu bisa kemana aja sih? Hari ini banyak banget, luas banget. Jadi dulu orang dengan ngomongin video itu akan lari ke ngomongin audiovisual, akan lari ke film, ke TV, ke kerja di PH. Saya pada saat itu mungkin mencoba untuk rame-ramenya tahun berapa ya, saya bikin visual, jadi visualizer itu yang di luar kerjaan mereka. Dengan visualizer itu kalau kita lihat di panggung ada LED, ada screen, kita mainin di situ, ada bumper, ada logo, ada apa, terus menyambungkan antara audio dengan VJ. Sekarang VJ ya, dulu tuh mungkin masih belum rame. Kita mulai itu sekitar 2009an apa 2000, enggak nih, 2008, 2005 ya mungkin ya. 2004 udah ada gitu. Jadi kita mencoba ternyata di situ ramai. Banyak hal yang sebenarnya nggak selalu harus bikin ke film, ke TV, ke ini banyak. Sekarang mungkin konten untuk Instagram, buat YouTube, buat ini, tiap orang pengen tampil. Iya. Nah di situ kita ngolahnya. Jadi misalkan akan menjadi videografer, tinggal kejar satu pejabat atau dewan atau siapapun atau orang tokoh terkenal, kejar di situ konten, itu juga bisa jadi hidup sebenarnya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Hari ini ada apa lagi ya, yang selain live-livean, tapi beberapa yang membutuhkan pekerjaan audiovisual. Kalau dulu kita terbatas sekali tahun 92, 95, 97 sampai 2005 kita terbatas sekali. Tapi hari ini orang sangat membutuhkan, saya yakin. Berarti tergantung sisi kreativitas kita dan juga analisis potensi pasar juga ya. Betul. Yang penting adalah visionnya kita. Kita senangnya gimana? Itu yang bisa jadi hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Karena show-nya akan ada di situ. Kalau kita bisa akan bikin video si A,
kita udah ngobrol udah enak, apanya udah enak, sampai akhirnya bayarannya enak, itu pasti enak dan pasti totalitas dan pasti berhasil menurut saya. Yang baru-baru ini kan banyak hal yang bisa kita kerjakan, entah jadi YouTuber atau krunya YouTuber aja lumayan hari ini. Mang Jojo kan udah banyak ya ngomong dari sesi 1 sampai sesi 2. Ini mah buat sobat kreatif yang misalkan lagi semangat nih di ranah videografi, baik yang mahasiswa, masih sekolah, atau misalkan baru-baru beres tuh, apa sih misalkan pesan-pesan motivasi dari Mang Jojo mungkin bisa dikasih tahu ke sobat kreatif? Yang pasti terus belajar, teknologi yang ada itu, yang sekarang ada selalu terus berkembang dengan cepat, yang kita harus siasati itu. Karena kalau kita terjebak dengan equipment pun belum tentu kita terpenuhi. Jadi artinya kita harus pelajari terus secara software misalkan. Ya akhirnya harus tetap selalu belajar. Hari ini juga saya masih harus belajar. Kalau belajar mah terus, dan terus setiap hari. Kalau editor harus setiap hari ngedit. Kalau syuting tiap hari syuting. Akhirnya orang terbiasa. Dan bukan jadi barang hal yang kita syuting tuh jadi kagok gitu. Itu tuh harus kita lakukan tiap hari. Setelah itu pasti jadi ahli. Di ahli itu orang pasti bisa mendapatkan yang layak. Cuman waktunya berapa lama itu kita belum pernah tahu. Iya, baik. Nah, sobat kreatif, teknologi itu terus berkembang, kata Mang Jojo. Kita harus terus siasati, harus belajar bahkan tiap hari hingga kita jadi ahli. Gitu. Kang Jojo, terima kasih atas kesempatannya sudah mau hadir ke studio BCA Talk. Semoga sehat selalu dan karirnya terus melejit. Nah, sobat kreatif, dengan closing statement yang disampaikan Mang Jojo, berakhir juga perjumpaan kita di BCA Talk edisi kali ini. Semoga kita semua dapat menyemai manfaatnya dan terus berkreasi untuk menghasilkan karya-karya yang berinovasi terbaru. Saya Rizky Sanjaya pamit undur diri. Sampurasun, salam kreatif.